16 keterampilan yang sulit dipelajari tetapi akan bermanfaat selamanya. Hal-hal terbaik dalam hidup mungkin ada yang gratis, tetapi itu tidak berarti mereka tidak membutuhkan waktu, keringat, dan ketekunan untuk mendapatkannya. Itu terutama terjadi ketika mempelajari keterampilan hidup yang amat dibutuhkan. Untuk memastikan bakat mana yang layak untuk diinvestasikan, seorang pembaca Quora mengajukan pertanyaan. Keterampilan apa yang paling sulit dan paling berguna untuk dipelajari? Kami telah menyoroti beberapa hal yang kami favoritkan, serta beberapa keterampilan lain yang menurut kami sangat diperlukan. 1. Empati. Anda bisa menjadi individu yang paling disiplin, cemerlang, dan bahkan kaya di dunia. Tetapi jika Anda tidak peduli atau berempati dengan orang lain, pada dasarnya Anda hanyalah seorang sosiopat, tulis Camilla Taylor. Empati, seperti yang dijelaskan oleh pemilik bisnis Jen Wurwan, adalah kemampuan mendasar manusia yang dituntut keberadaannya dalam bisnis modern. Empati, kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, adalah hal yang membuat hubungan lebih baik dan orang-orang yang melakukannya benar-benar hebat. Empati seperti dalam semangat tim Esprit de Corps, memotivasi orang untuk berusaha lebih keras. Empati mendorong karyawan untuk melampaui sikap apatis mereka sendiri, untuk maju lebih besar. Karena mereka merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar gaji, tulisnya. 2. Tidur Anda yang teratur. Ada begitu banyak pendapat mengenai tidur yang disarankan di luar sana sehingga seringkali sulit untuk memilih. Namun terlepas dari apa yang Anda pilih, pastikan bahwa kebiasaan tidur Anda dapat membantu Anda memiliki malam yang tenang. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsisten dengan jadwal tidur Anda membuat Anda lebih mudah tertidur dan bangun, dan membantu meningkatkan kualitas tidur secara umum. 3. Manajemen waktu. Manajemen waktu yang efektif adalah salah satu keterampilan yang paling dihargai oleh pemberi kerja. Meskipun tidak ada satu cara yang paling benar, bagaimana menemukan sistem yang sesuai untuk Anda menaatinya, jelas Alina Gerzegorzuska. Hal tersulit untuk dipelajari bagi saya adalah bagaimana membuat rencana, tulisnya. Bukan untuk melaksanakan apa yang telah saya rencanakan, tetapi untuk membuat daftar tugas yang sangat epik dan menjadwalkannya dengan sangat teliti sehingga saya benar-benar mampu menyelesaikan semua tugas pada tanggal yang dijadwalkan. 4. Meminta bantuan. Saya pernah diberitahu dalam sebuah wawancara kerja, Anda tidak dapat memiliki pekerjaan ini jika Anda tidak dapat meminta bantuan saat Anda membutuhkannya, tulis Louise Christie. Tentu saja, saya bilang saya bisa. Belakangan, saya mengetahui bahwa orang tersebut di atas dengan pekerjaannya itu telah membuat suatu kesalahan tetapi dia tidak mengakuinya dan tidak meminta bantuan. Dia menjelaskan bahwa mengetahui kapan Anda membutuhkan bantuan dan kemudian memintanya sangat sulit untuk dipelajari dan dilakukan karena tidak ada yang ingin dianggap lemah atau tidak kompeten. Tetapi studi terbaru dari Harvard Business School menunjukkan bahwa melakukan hal itu membuat Anda terlihat lebih, bukan kurang mampu. Menurut penulis studi, ketika Anda meminta nasihat orang, Anda memvalidasi kecerdasan atau keahlian mereka. 5. Pembicaraan diri yang positif. Pada akhirnya tidak masalah apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, tulis Sobit Singhal, tetapi apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda pasti berpengaruh. Dan perlu waktu untuk membangun tingkat kepercayaan diri dan kemampuan untuk percaya pada diri sendiri ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Di sisi lain dari pembicaraan sendiri positif adalah pembicaraan sendiri negatif. Di sisi lain dari perkataan positif ada juga perkataan negatif, yang menurut Betsy Mears, Direktur Pendiri Pusat Wanita dan Bisnis di Universitas Bentley, perkataan negatif perlahan-lahan dapat mengikis kepercayaan diri Anda. 6. Konsistensi. Apakah Anda sedang mencoba rutinitas olahraga baru, belajar untuk tes masuk sekolah hukum, atau mengerjakan proyek penting? Tulis Halil Sheth, konsistensi sangat penting untuk mempertahankan kesuksesan apapun. Orang sering berhenti bekerja keras ketika mereka mencapai puncak, padahal untuk mempertahankan posisi teratas itu, mereka harus bekerja lebih keras dan lebih konsisten lagi dalam bekerja. 7. Mengurus bisnis Anda. Butuh waktu lama untuk mempelajari dan menguasai bisnis ini. Tulis Arushi Sharma. Bekerja ke orang lain tidak membantu dan membuang-buang waktu dan sumber daya, katanya. Anda tidak berhak untuk mengeluarkan 2 atau 4 sen Anda. Bahkan jika Anda adalah orang yang benar-benar berdiri terakhir. 8. Mendengarkan. Seiring dengan diam maka mulailah mendengarkan, kata Richard Carrega. Sebagian besar dari kita di tempat kerja begitu kewalahan dengan hal-hal yang harus dilakukan. Pesan instan, dering telepon. Maksud saya,
Otak kita hanya dapat mentolerir begitu banyak informasi sebelum terkunci. Nicole Lipkin, penulis What Keeps Leaders Up at Night, sebelumnya kepada Business Insider. Salah satu tip untuk mendengarkan secara aktif adalah mengulangi apa yang Anda dengar kepada orang lain. Itu membuat segalanya jauh lebih mudah ketika semua orang berada dalam suasana kebersamaan, katanya. 9. Mengetahui kapan harus tutup mulut, dan benar-benar melakukannya. Anda tidak bisa mengeluh tentang setiap hal lain yang tampaknya tidak benar bagi Anda di dunia ini, tulis Rosna Nazir. Terkadang kamu hanya perlu diam. Ada banyak contoh ketika menyendiri adalah jalan terbaik. Saat kita marah, kesal, atau gelisah, tulis Anwesya Jana, kita mengatakan apa saja yang muncul di pikiran kita. Dan kemudian, Anda cenderung menyesalinya. Tutup mulut saat Anda gelisah adalah salah satu keterampilan paling berharga untuk dipelajari, dan tentu saja, salah satu yang paling sulit. 10. Tidak bergosip. Hal terpenting dalam hidup bagi saya adalah hubungan, tulis Jason T. Wijaya. Dan hal terpenting dalam membangun dan menjaga hubungan baik adalah kepercayaan. Salah satu cara termudah untuk kehilangan kepercayaan, katanya, adalah bergosip tentang orang di belakang mereka. Wijaya mengatakan belajar untuk tidak bergosip. Sulit dilakukan karena itu berarti melewatkan percakapan yang mungkin penting, menjauhkan diri dari orang-orang yang suka menggosip, dan dengan canggung harus memberitahu orang-orang, "Hei, maaf menyela, tapi saya benar-benar tidak perlu tahu itu." Bisakah kita membicarakan hal lain? Tapi teruskan dan Anda akan mendapatkan hadiah yang tak ternilai, yaitu kepercayaan, tulisnya. 11. Tetap hadir di saat ini. Menurut peneliti kebahagiaan Matt Killingsworth, kita cenderung tidak terlalu fokus untuk tetap hadir pada saat ini. Dia mengatakan bahwa 47% dari waktu, orang memikirkan sesuatu selain dari apa yang sedang mereka lakukan. Dan ini menyakiti kebahagiaan kita, katanya. Orang-orang kurang bahagia ketika pikiran mereka mengembara tidak peduli apa yang sedang mereka lakukan. Misalnya, orang tidak terlalu suka pergi ke kantor. Ini adalah salah satu kegiatan mereka yang paling tidak menyenangkan. Namun mereka jauh lebih bahagia ketika mereka hanya fokus pada perjalanan mereka daripada saat pikiran mereka beralih ke hal lain. Sungguh mengherankan. 12. Menguasai pikiran Anda. Untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan dan mencapai apa yang ingin Anda capai, Anda perlu mengarahkan pemikiran Anda secara sadar, tulis Mark Giver. Tantangannya adalah bahwa kita adalah hasil dari pengalaman masa lalu kita dan semua pemikiran kita adalah hasil dari pengalaman ini, katanya. Namun, masa lalu tidak sama dengan masa depan. 13. Belajar bahasa baru. Keterampilan ini tidak hanya akan membuka Anda pada sebuah percakapan yang baru, tapi juga peluang profesional. Sebagai penutur asli Hungaria dan pendiri serta CEO blog Metafor English Balas Ksigi, menguasai bahasa Inggris telah menjadi hadiah yang luar biasa dalam hidup saya. Saya menerima pola pikir baru, serangkaian emosi baru, dan cara berpikir baru. Hal yang sama dapat dikatakan untuk mempelajari bahasa baru apapun. Ksigi mengatakan kunci untuk mempelajari bahasa lain adalah menguasai setiap bagian dari budayanya, bukan hal yang mudah, tetapi tentunya merupakan pengejaran yang berharga. 14. Berbicara. Berbicara di depan umum bisa sangat sulit bagi banyak orang untuk melakukannya. Bahkan tokoh bisnis Amerika Warren Buffett mengatakan bahwa dia pernah sangat takut berbicara di depan umum sehingga dia akan muntah. Faktanya, saya mengatur hidup saya sehingga saya tidak perlu berdiri di depan siapapun, katanya kepada penulis biografinya Alice Schroeder dalam The Snowball, Warren Buffett and the Business of Life. Butuh latihan berpidato berkali-kali di depan teman sekelas kursus berbicara Dale Carnegie untuk akhirnya menaklukkan rasa takutnya. Beberapa di antaranya hanya latihan, hanya melakukannya dan berlatih, kata Buffett. Dan itu berhasil, itu gelar terpenting yang saya miliki. (15) Kejujuran dengan orang lain. Jujur sepenuhnya dengan orang lain bisa terasa canggung, tetapi hanya karena Anda tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan. Bukan berarti Anda tidak boleh mengatakannya. CEO Facebook Sheryl Sandberg adalah pendukung keterus-terangan radikal, yaitu umpan balik yang berada di titik temu antara kepedulian terhadap orang secara pribadi dan keinginan untuk membuat mereka kesal. Saat mempraktikkan keterus-terangan radikal, gunakan akronim RMLPP untuk mengingat, keterus-terangan radikal itu rendah hati,
membantu, langsung, secara pribadi, dan tidak personalisasi. 16. Kejujuran pada diri sendiri. Mengakui ketika Anda salah adalah yang paling sulit, tulis Vishal Katyal di Quora. Bahkan CEO perusahaan besar pun mengaku melakukan kesalahan. Namun, kesalahan terburuk bagi saya adalah Anda tidak belajar dari kesalahan Anda, kata Ginny Rometty, CEO IBM, kepada Forbes. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada tidak belajar dari kesalahan-kesalahannya.